الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر آية. وقال هو أيضا في آية أخرى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد Alhamdulillah, di awal khutbah Khatib telah menyanjungkan segala macam puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan pertolongannya, dengan ampunannya, dengan petunjuknya, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangannya, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Alhamdulillah, dengan kondisi kita yang banyak cacat celah, banyak kelemahan, banyak dosa, sudah terlalu banyak kemaksiatan yang kita lakukan, tapi Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, lagi-lagi memanggil kita, berkenan menyeru kita, mengundang kita untuk hadir di masjidnya yang mulia, untuk melaksanakan ibadah Jumat. Rangkaian ibadah Jumat ini tidak sembarang orang yang dapat melaksanakannya, dan tidak sembarang orang yang memang betul-betul datang lalu dapat undangan betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memang dia datang, mungkin awalnya Allah mengundang kepada orang tersebut, tapi karena orang tersebut ketika datang ke masjid Allah bukan ingin menjadi jamaah yang baik, tidak menyimak apa yang khatib sampaikan, tidak menyampaikan ibadah Jumat ini dengan penuh hikmah, maka dia menjadi tertolak lagi, tidak diundang lagi oleh Allah. Seperti halnya banyak orang yang datang ke tanah suci, banyak orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi awalnya Allah mengundang dia hanya karena ketika dia datang ke sana lalu dia tidak mengikuti rangkaian ibadah haji dan umrah ini dengan baik, maka dia menjadi tertolak lagi. Dia badannya mungkin ada di tanah suci, tapi hatinya tidak diundang oleh Ilahi. Maka begitulah kita renungkan nasib yang ada dalam diri kita. Apakah kita tergolong kategori orang-orang yang diundang olehnya datang ke tempat ini, atau hanya sekedar gugur kewajiban, hanya sekedar badan saja datang di masjid ini, tapi hati kita tidak ada di masjid. Ini patut kita renungkan sama-sama. Justru sekarang ini kita patut memuji Allah
seraya bersyukur kehadirannya. Kenapa? Karena Allah masih mencurahkan rezeki kepada kita. Rezeki apa? Ya rezeki berupa kesempatan ibadah. Sebagaimana para bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, Allah perkenankan hidup panjang umur. Bukan permasalahan bonus, tapi yang paling penting adalah berarti Allah masih mencurahkan rezeki kehidupan dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Ini patut kita syukuri. Kita memuji Allah. Dan kita kenal ini semua. Sekelumit yang kami sampaikan di awal tadi, kita kenali semua karena kita memang diperkenalkan oleh sosok manusia agung dan mulia, guru besar kita, penuntun kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir utusan Allah. Beliaulah Sayyid Baginda Habibana wa Nabiyyana wa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam selalu tersajikan kepada beliau. Dan juga sampai kepada kita semua. Para jemaah, alhamdulillah kalian juga bersyukur kepada Allah melalui perantara Bapak Ketua Masjid, juga Bapak yang mengantarkan, dan semuanya yang hadir di sini bersyukur kepada Allah karena lagi-lagi kali kedua khatib dapat berdiri di podium agung ini dalam rangka menyampaikan khutbah Jumat di mimbar ini. Alhamdulillah. Dan khatib hanya ingin mengamanahkan kepada kita semua, wabil khusus kepada kaum remaja yang hadir di sini. Hendaklah kita semata-mata, bukan berarti yang sepuh tidak lagi ya, tapi umumnya ini dominan kepada kaum remaja utamanya. Kenapa? Karena memang kaum remaja secara sunatullah kalau mau belajar, semangat belajar kaum remaja ini lebih tinggi. Mungkin dari segi daya ingat akan lebih cepat daripada yang lebih sepuh. Kalau mau betul-betul memanfaatkan masa muda, masa remaja dengan baik, tidak menghabiskan dengan gadget, tidak menghabiskan dengan waktu yang sia-sia, dimanfaatkan dengan baik, seraya cerdas untuk belajar. Orang Islam ini diamanahi untuk cerdas. Orang yang menjadi pemeluk Islam ini cerdas. Para hadirin, kenapa demikian? Karena dari awal surah dalam Al-Quran saja, ketika ayat yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq, sudah dinyatakan awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari awal ayat saja sudah disuruh kita itu cerdas. Bacalah dengan namamu, yang dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Artinya kebiasaan pada umumnya orang yang rajin baca itu adalah orang yang cerdas. Sekali lagi, terutama untuk anak-anak, perhatikan, jangan pada bicara batal Jumatnya nanti. Jadi orang yang rajin baca ini adalah orang yang cerdas. Kalau sudah baca, baru nanti kerjaan menyusul, rezeki menyusul, bukan kerja dulu. Biasanya orang yang kerja dulu, maka dia akan semangat belajarnya tidak akan ada. Biasanya begitu. Saya punya banyak murid ketika masa akhir SMA saja, ya, masa-masa belajar terakhir SMA, masihlah rajin mereka ada yang ngaji kepada saya, ada yang belajar ilmu keislaman pada saya. Setelah mereka tamat SMA, kerja, mereka mengundurkan diri dari pengajian. Mereka tidak lagi dekat dengan mubaligh, ustaz, ulama. Mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Mungkin kerja di pusat-pusat perbelanjaan, kerja di pabrik, kerja di mana-mana. Sehingga tagline orang komunis berhasil sudah menyatakan, dulu tahun 65 pernah ada tagline yang menyatakan kerja. Orang mestinya kan baca. Ini kerja. Sehingga terciptalah orang-orang Indonesia yang mengedepankan kerja, mentalnya menjadi mental pekerja.
akhirnya jadi bangku di negeri sendiri, pembantu di negeri sendiri. Maka Allah merendahkan orang yang hanya sekedar hidup ini untuk kerja. Sedangkan yang Allah kehendaki, hidup ini adalah untuk ibadah. Nah, ibadah tidak akan dapat terwujud kalau ibadah ini tidak didasarkan dan atas dasar ilmu. Maka Allah menyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini cerdas, diajari kecerdasan. Jadi hanya orang yang beriman dan berilmu pengetahuanlah yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Perlu kita perhatikan, jarang sekali terjadi para ahli ibadah, para hafizul Quran, atau hafizul hadis, atau guru-guru agama yang lain, jarang sekali dia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rasa-rasanya membuat dirinya lelah, bertubi-tubi, capek bukan main, jarang terjadi. Pekerjaan apa saja itu, pokoknya jarang terjadi, dia susah payah. Yang ada para penghafal Al-Quran, penghafal hadis, para guru-guru keislaman itu sibuk dilayani oleh dunia. Yang ada begitu. Kalaupun toh ada yang kerja keras, tapi tetap dia tidak terhina dari kerjaannya itu. Masya Allah. Jadi para generasi muda dan jamaah pada umumnya, khatib berpesan, tingkatkan iman dan ilmu pengetahuan supaya Allah mengangkat derajat kita semua. Islam ini datang untuk mencerdaskan. Salah satu sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah fatwana, cerdas. Sekarang kalau kita sibuk dengan kerja terus tanpa mendahulukan kejar kecerdasan, tanpa mendahulukan banyak baca, banyak thalabul ilmi, kita hanya kerja terus, maka nasib kita tak lebih daripada kerbau yang sibuknya hanya membajak sawah. Seringkali si kerbau itu dipecuti oleh cambuk sama tuannya. Artinya apa? Gambaran bahwa kita ini sibuk diperbudak dunia, sibuk kejar-kejar uang. Cukup tidak? Sibuk kita mengejar-kejar harta. Kadang siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sibuk, pas keringat banding tulang. Kaya tidak. Infak bakhil. Jadi tidak akan mengangkat derajat kita kecuali hanya mungkin uang terkumpul, tapi terasanya kurang dan kurang. Namun berbeda dengan orang yang kerjanya biasa-biasa saja, tidak terlalu terpedaya, terbudaki oleh dunia, bahkan dunia melayaninya. Kalau dia betul-betul mengedepankan keilmuan dan keimanan, ini penting. Kalau bangsa Indonesia ini cerdas semuanya, jangankan jalan tol ya, bangsa ini dapat menjadi maju memimpin dunia di depan, dapat tampil semakin di depan. Bangsa ini bakalan maju berjaya kalau bangsa ini mengedepankan iman dan ilmu pengetahuan. Masya Allah. Hanya permasalahannya jemaah, bangsa kita lebih mengedepankan bangunan, sebagaimana orang Islam di zaman sekarang lebih mengedepankan berbanyak masjid, memewahkan masjid daripada membangun orang-orangnya. Padahal membangun jamaah, membangun karakter orang-orang, membangun pendidikan manusia, ini lebih penting daripada segala hal. Makanya kalau ada pemimpin yang harus dipilih, pilihlah pemimpin yang betul-betul dapat mengedepankan nasib rakyat, terutama hal pendidikannya. Rakyat bukan hanya sekedar dijamin kesejahteraannya saja dalam hal finansial harta, tapi juga jaminlah rakyat dalam hal pendidikannya, keimanannya, ketakwaannya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memimpin dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan bangsa kita menjadi bangsa yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir. Jemaah yang sangat saya hormati, yang kesepuhan, rekan-rekan senior, rekan-rekan sejawat. Begitupun juga dengan segenap generasi muda milenial seluruhnya yang sangat saya cintai, saya yang dibanggakan. Semoga Allah muliakan seluruhnya. Pada kesempatan ini, edisi 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, terakhir di khutbah kedua, aku ingin mengajak merenung nasib diri kita semua makin dekat ke titik terakhir. Mau muda, mau tua, semuanya makin mendekat ke titik terakhir. Tahun demi tahun berganti. Sekarang pun telah masuk tahun baru lagi. Umur makin berkurang, namun apa yang kita persembahkan dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Baik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya lalu banyak amal kebaikannya. Sekarang apa yang kita buat? Kebaikan apa yang kita sudah catat? Seringkali kita hanya mengejar kebutuhan diri sendiri saja, tapi tidak pernah kita membuat ada manfaat bagi orang lain. Saya khatib yang disabilitas begini, selalu bercita-cita, berkeinginan, walaupun kecil mungkin yang saya mampu buat, tapi paling tidak saya ada manfaat bagi umat. Bagaimana dengan jamaah semua yang Allah kasih penglihatan normal? Apa yang kita, atau apa yang jamaah sudah rencanakan, ada planning terbaik untuk umat ke depan atau tidak? Ini yang paling penting. Tahun yang sekarang yang baru ini, kita niatkan, kalau Allah masih mencurahkan kita umur panjang, niatkan untuk sama-sama kita ini mensalehkan diri supaya amal ini tambah baik. Kalau yang masih belum giat belajar, ayo semangat belajar. Kuatkan iman takwa yang masih kurang. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam keberkahannya. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah ridhai. Mumpung bapak-bapak, para jamaah, anak-anak semua masih punya mata penglihatan. Sebab bagi Allah mudah untuk mencabut penglihatan seseorang dengan segala macam cara. Mudah sekali. Sebelum itu semua terjadi, ayo manfaatkan panca indera yang kita miliki untuk hal-hal yang Allah ridhai. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala